Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah wa syukur wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Bapak Ibu, teman-teman wartawan, media yang saya hormati, bersyukur kita pada Allah SWT pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga dapat bersama-sama kita berkumpul di sini dalam rangka kami akan memberikan keterangan pers terkait konten yang saat ini viral, tidak di Berau tapi di luar Berau. Kontennya viral, nanti mudah-mudahan dengan melalui keterangan pers ini konten ini juga bisa terklarifikasi hasilnya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Rasulullah SAW, para sahabat, keluarganya kita semua. Mudah-mudahan dengan senantiasa berselawat kita akan mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman wartawan, sebelum ada keterangan pers yang kami sampaikan, kami izin memperkenalkan diri dulu. Dari sebelah kiri saya ini Bapak Sofyan Widodo SH, bagian Hukum dan Perundangan Senat Berau. Kemudian saya sendiri Didi Rahmadi, Diskominfo. Sebelah kanan saya Bapak Hendratno MHAP. Jadi beliau ini dua jabatannya selaku asisten pemerintahan dan ketua harian PHBI Kabupaten Berau. Kemudian di sebelahnya Bapak Haji Rahman Duka SAG MPD. Beliau mewakili Kementerian Agama Kabupaten Berau. Sebelahnya Bapak Daud Badarudin SAG MPD, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Kabupaten Berau. Di paling ujung orang tua kita Bapak Haji Muhammad Kaprawi ADSH. Beliau adalah Ketua Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Priok. Kemudian di belakang Pak Kadit Enggop Ibu Rahmatia. Kemudian Kabar Prokopim Ibu Ima Rosita. Kemudian Kabit TKP Bapak Sunarto SE dan sebelahnya lagi Bapak Baharudin. Baik Bapak sekalian, keterangan pers ini kami maksudkan untuk mengklarifikasi yang video saat ini viral. Nah, keterangan pers ini akan disampaikan langsung oleh Kemenang Kabupaten Berau, yaitu Bapak Haji Rahman Duka SAG MPD. Kepada Bapak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehubungan dengan diunggahnya sebuah konten di sebuah media online yaitu Facebook dengan judul Khatib Idul Fitri kok bisa, aliran apa ini, Pesantren Al Zaitun, dengan durasi 1 menit 40 detik dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Bahwa wanita berbusana muslimah berwarna putih yang tampak dalam video tersebut adalah Ibu Hajah Sri Juniarsi Mas MPD yang sedang melaksanakan tugas sebagai Bupati Kepala Daerah yang bukan sebagai khatib. 2. Kegiatan perekaman video dilakukan pada saat Ibu Bupati Berau sedang memberikan sambutan, yaitu beberapa saat sebelum masuk rangkaian penyelenggaraan salat Idul Fitri yang bertempat di Masjid Agung Baitul Hikmah Tanjung Deden. 3. Perekaman video adalah 1 menit 40 detik dan diunggah melalui akun Snack Video dengan tidak diberi judul, tulisan atau narasi apapun. 4. Bahwa pemberian narasi atau judul yang viral saat ini yang bersangkutan tidak mengetahui apa-apa. 5. Kronologi atas fakta-fakta sambutan Bupati Berau tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. A. Bahwa sambutan kepala daerah dalam hal ini Bupati Berau sudah sering dilakukan, bukan hanya oleh Bupati Berau yang sekarang Hajah Sri Juniarsi Mas
akan tetapi juga oleh Bupati Berau sebelumnya. B. Penyampaian sambutan oleh Bupati Berau dilaksanakan sebelum khutbah Idul Fitri dilaksanakan, sehingga bukan merupakan bagian dari pelaksanaan salat Idul Fitri. 6. Atas dasar fakta-fakta tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan tafsir lain yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, khususnya umat Islam, maka kami, Kementerian Agama Kabupaten Berau, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, PHBI Kabupaten Berau, Dinas Kominfo Kabupaten Berau, Bagian Prokopim Setda Kabupaten Berau, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Berau, Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Hikmah menyatakan bahwa 1. Sambutan Bupati Berau Haja Sri Junior Simas yang disampaikan pada saat sebelum masuk dalam rangkaian salat Idul Fitri 1444 Hijriah adalah bukan khutbah, melainkan sambutan biasa yang disampaikan oleh kepala daerah yang telah lazim dilakukan oleh kepala daerah sebelumnya. 2. Meminta pengunggah konten video untuk melakukan klarifikasi bahwa Bupati Berau tidak sedang melaksanakan khutbah, tetapi sedang memberikan kata sambutan. 3. Meminta pengunggah konten video agar mengubah judul video yang telah ditulis dan disebarluaskan agar tidak menimbulkan persepsi yang salah di kalangan masyarakat, khususnya umat Islam. Demikian disampaikan untuk meluruskan sekaligus menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan lebih teliti di dalam mengunggah konten yang bersifat sensitif, terlebih masalah keagamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Redep, 4 Mei tahun 2023. Terima kasih Bapak Haji Rahman Duga SHG MPD dari Kementerian Kabupaten Berau. Kalau ada pertanyaan kami berikan 3 orang. Ya, silakan yang terkait dengan ini. Silakan. Sebutkan nama dan sekaligus singkat. Ya. Perkenalkan nama saya Sulaiman, dipanggil Sule di belakang. Dari proyek ini, izin bertanya soal berita apa? Barusan disampaikan soal kronologis. Kemudian apa langkah hukum? Apakah pemerintah mengambil langkah hukum ke depan atau kemudian hanya menggilirkan ini di melalui hak jawab dari pihak pemerintah? Ini saya Pak. Pak Salim, terima kasih dari Berau. Oh, dari bersama. Yang lain? Sana. Ya, saya Ridwan dari Ujung Kaltim. Hanya menambahkan sedikit. Mungkin sejauh ini ada beberapa video yang sudah dihimpun sama pemerintah terkait video-video yang viral ini. Terus juga tadi menambahkan juga dari Sules, apakah nantinya ketika pihak yang bersangkutan ini tadi diberi kesempatan untuk memberikan klarifikasi atau menyampaikan berita kebenaran, nah langkahnya ini seperti apa ketika memang dari yang bersangkutan pengunggah itu tidak memberikan klarifikasi yang benar? Ya. Baik, saya Elton dan Jaitan. Ada 2 hal. Pertama, sambung dari Sudah tadi, kira-kira tindak hukum yang mau ditempuh oleh pemerintah daerah terhadap penyebaran. Kemudian yang kedua, kira-kira apa yang dibaca oleh pemerintah daerah di balik narasi atau konten yang disebarkan itu, kira-kira muatan politis apakah tekan dari dalam itu atau tidak? Oke, terima kasih. Nanti yang Pak Santi, silakan. Nanti kami tambah. Terima kasih. Sebelumnya kami sampaikan, alhamdulillah
Pada kesempatan ini saya hadir di sini selaku Ketua PHBI, Ketua Harian PHBI, yang mana kehadiran PHBI ini bukan masuk di dalam rukun, yang mana kita ketahui bahwa rukun tentang sholat id ini sudah masif dan baku ya secara syariat. Jadi PHBI adalah melancarkan tentang perayaan, baik dia di dalam internal ataupun eksternal, di dalam halaman bahkan di luar. Nah, PHBI ini bekerja bersama Prokopim. Artinya ada jaringan antara panitia dengan pemerintah. Nah, Prokopim dalam hal susunan acara. Jadi ini suatu hal yang lazim dilakukan dan ini secara resmi untuk memberi kesempatan kepada masyarakat, karena momen pada Ramadan dan Syawal itu adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan, dan itu hari silaturahim, hari silaturahmi bagi kita semua. Jadi momen ini sangat luar biasa. Ya. Izin. Baik. Menanggapi apa-apa yang telah disampaikan oleh dari Pak Sulaiman ya, kemudian Pak Ridwan dan Pak Elton. Pertama tentang kronologi mungkin akan nanti lebih disampaikan lagi oleh Kominfo. Kemudian tentang langkah hukum ada juga nanti kabak hukum kami. Namun pada hari ini saya sampaikan secara jelas kepada kawan-kawan semua bahwa hari ini kita melakukan memberikan penjelasan tentang fakta-fakta yang sebenarnya. Intinya kami tidak membuat masalah yang sakral di bulan Ramadan, bulan Syawal ini menjadi hal-hal yang berkembang menjadi hal yang tidak baik. Intinya itu. Jadi kita mengklarifikasi kondisi yang kita jaga sama-sama, bahwa berita ini cukup, menurut kami cukup dijelaskan. Nah, apapun nanti tentunya akan ada berkaitan dengan yang tadi ditanyakan langkah hukum. Saya kira kami sedang mempertimbangkan, memikirkan ke depannya. Namun pada hari ini kita fokuskan untuk memberikan penjelasan. Kita jaga keutuhan kita, keutuhan umat dengan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Itu untuk Pak Sulaiman. Kemudian untuk Pak Ridwan, beberapa video yang sudah didapatkan oleh Kominfo, saya pikir ya nanti bisa dijawab juga langsung oleh Kominfo. Namun saya pikir media sosial baik resmi maupun konten pribadi segala macam ini sangat luas, baik lokal ataupun internasional sangat banyak. Kita tidak menutup kemungkinan yang belum kita dapatkan secara pasti. Namun pada hari ini ada keterangan dari Pak Kepala Dinas Kominfo, kita ada 4 video ya yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian kita juga sudah kemarin mengadakan pertemuan membahas tentang apa upaya klarifikasi. Saya pikir ada dua tema. Pertama, yang membuat video. Yang kedua, siapa yang menambahkan narasi. Video itu mungkin dibuat untuk memori, karena ini memori sangat penting dan sangat istimewa. Jadi itu pengambilan video. Hanya saja menurut keterangan kemarin bahwa kita lihat juga di konten itu ada penambahan. Jadi tolong dibedakan. Yang mengambil video tidak menambahkan apapun. Ini ada upaya orang menambah-nambahkan. Dan kami juga mengambil semacam evaluasi atau melihat bahwa yang menambahkan video ini tidak mengambil data kepada narasumber pembuat. Tujuannya apa, temanya apa, mengambil gimana, hanya merespon apa yang dilihat di dalam media. Nah, ini yang hal yang semestinya menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bersikap tabayun, kemudian berpikir positif dan bisa menahan diri dan sabar. Kemudian yang ketiga dari Pak Elton, hukum apa yang akan ditempuh. Sebetulnya kalau kita mendasar sekali bahwa kita ada setiap aspek ya di kehidupan itu tentu ada pedoman-pedoman, tentu ada arah-arah untuk menjadikan kita lebih tertib. Namun saya tegaskan kembali bahwa pada hari ini kami hanya
berniat untuk menegaskan, memberikan penjelasan. Namun selaku pemerintah, saya juga selaku Aspen Kesra, yang Bapak sampaikan itu sudah kami pertimbangkan. Namun kami selalu berpikir untuk lebih memberi penjelasan dan menganggap hal ini adalah kesalahpahaman saja, tidak ada tendensi apapun. Dan kami melihat bahwa orang yang menambahkan informasi yang tanpa mendasar, tanpa informasi jelas, ini salah satu upaya pembelaan kepada syariah. Kita ingat ada akidah, syariah, akhlak, muamalah. Ini mencampur menjadi 4. Ini salah satu kritikal yang sangat lumrah diberikan oleh umat Islam. Jadi ini salah satu pembelaan kepada umat berdasarkan 4 aspek tadi. Saya kira itu lumrah, hanya saja tidak mengedepankan tabayun. Saya pikir ini yang terjadi. Kemudian pemerintah membaca narasi apa ya terkait dengan politik. Saya pikir saya kembali kepada yang awal saya sampaikan bahwa kita dalam melaksanakan Ramadan, bulan suci, dan bulan Syawal adalah hari yang sangat istimewa. Kami hanya berfokus pada hal tersebut. Kita dalam menegakkan akidah, syariah, akhlak, dan muamalah. Jadi konten kita yang kita adakan hari ini adalah berkaitan dengan 4 aspek itu. Saya pikir cukup ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Saya kembalikan kepada Pak Kadis Kominfo. Sudah jelas sampai sebagai pasar. Ya. Ya. Yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah meminta klarifikasi dari pembuat konten. Artinya apakah dari pemerintah sudah melakukan kontak langsung dengan pembuat konten untuk kemudian bersedia kooperatif melakukan klarifikasi terkait konten yang telah tersebar di sini. Iya, makasih. Ini pertanyaan yang sangat berkaitan sekali dan sangat tepat sekali. Alhamdulillah, kami, saya selaku jamaah sholat pada waktu tersebut berada dengan pembuat video ini sekitar 5 cm aja, artinya samping dengan saya. Ya, saya bersyukur hal itu menjadikan ataukah kita ditakdirkan untuk bisa menjelaskan ini. Dan pada faktanya kami memang bersahabat. Semua umat muslim itu bersahabat. Ya, gitu kan. Bilal adalah salah satu kenalan saya, kenalan dekat juga, apalagi kami sering bersama-sama. Jadi itu dalam rangkaian itu kebetulan kita berada di posisi yang bersamaan, berdekatan. Jadi saya melihat beliau juga memberikan momen-momen itu, mengabadikan momen itu. Itu saya pikir hak setiap individu, kita menghormati itu. Jadi kita memberikan memahami dulu pertama itikat dari yang membuat membuat video ini, itikatnya apa. Kalau saya tahu dari awal itikatnya tidak mengarah kepada kebaikan, mungkin kita tidak akan seperti ini bicaranya. Kita akan lebih lugas, lebih tegas, dan lebih terarah kepada netralisir. Upaya itu ya saya serahkan kepada bidang kita, bagian hukum. Kita ada tim hukum juga. Tapi kita lihat secara niat, dan saya bisa yakin sekali bahwa ini dibuat untuk mengembalikan suatu momen istimewa. Jadi apabila ditanyakan memberi kesempatan, saya pikir itu sangat lebih baik kepada pembuat konten yang memasukkannya di dalam media tertentu bisa memberikan klarifikasi. Itu bisa juga nanti ditanyakan langsung kepada orangnya. Namun pada saat ini kami pertama langkah menjelaskan, yang kedua kita selalu memberikan kesempatan untuk berbuat baik. Artinya silakan mengklarifikasi. Karena kami tahu awal yang dilakukan itu adalah niatnya mengabadikan momen istimewa. Kami tidak akan merusak suasana hati kita yang saat ini sedang dalam bulan Syawal. Itu titiknya. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang lain? Satu lagi Pak. Terakhir ini. Ya, silakan. Dalam hubungannya dengan undang-undang ITE, kira-kira konten-konten yang sudah ada ini apakah punya ketentuan atau hubungan dengan pelanggaran undang-undang ini? Terima kasih. Dari
berkaitan dengan ETE yang tadi yang disebut itu kan berarti hoax ya. Sebenarnya nanti kaitan dengan hoax ini itu berarti kalau dalam itu delik aduan. Aduan artinya nanti yang mengadu adalah orang yang terdidikan. Jadi tentu ini kita tunggu. Tapi saya yakin Ibu Wati kita orangnya sangat baik. Dia tentu akan bisa memilah mana yang memang disengaja maupun tidak. Jadi saya yakin itu Ibu Wati orang yang baik dan mungkin mudah-mudahan dia tidak mengambil alih. Tapi yang jelas ini dari aduan kalau di dalam ITE. Jadi kalau bila orang seseorang di lokasi pendidikan tentu dia akan laporkan. Isi konten ini. Terima kasih. Nanti kalau ini ada Bapak Baru kalau mau silakan kalau mau komunikasi. Terima kasih. Kalau tidak lagi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti kalau kaitannya dengan akhiri sejarah Bupati kalau yang memberikan sambutan itu ada Pak Haji Kaprawi. Ya. Beliau mulai tahun 82 itu kepala daerah itu memberikan sambutan di media. Di email. Pak Haji mau nambahkan sedikit? Monggo. Kalau kaitan dengan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mencoba untuk menjelaskan awal mula pelaksanaan hati pada saat sholat Id. Ya, jadi ini terjadi pada tahun 90-an mungkin ya. 90-an yaitu ketika Pak Bupatinya Haji Muhammad Armin dan pejabat pemerintah daerah itu disebar di masing-masing masjid untuk menyampaikan sambutan. Inti dari sambutan ini yang pertama adalah kaitannya dengan program pemerintah ya. Kemudian sebagai pimpinan daerah atau ulil amri ya beliau mengucapkan selamat Idul Fitri ya antara lain seperti itu. Jadi program-program yang telah disampaikan pada saat sholat Id itu juga diawali dengan sambutan Bupati gitu. Jadi terjadinya seperti itu. Dan pada waktu itu juga masjid yang digunakan itu bukan di dalam masjid, tapi kita sholat di luar masjid ya. Justru itu ada podium sendiri dan podium khotib itu tidak digunakan. Ya sama yang kemarin ya, karena ya ibu-ibu ya atau nisa yang menyampaikan sambutan ya, beliau sebagai Bupati Brau ya beliau tidak menggunakan mimbar khatib ya, beliau menggunakan mimbar khusus untuk Bupati ya. Jadi podiumnya itu sendiri ya, tidak kita menggunakan mimbar khatib itu seperti itu. Jadi sudah mentradisi sejak tahun 90-an itu ya, Bupati Armin, kemudian Bupati Arifin Saidi, Bupati Haji Mas Juni, kemudian Bupati Makmur, sampai almarhum Pak Muharram dan terakhir Ibu Sri Yurniarsih Mas ini ya. Jadi kemudian pengurus masjidnya juga mulai dari Pak Ishak Arhan, kemudian Pak Asrani Yusuf ya sampai saya sekarang itu melaksanakan kegiatan yang sama. Namun sejak Bupati Mas Juni kita sudah beralih di dalam masjid karena renovasi masjid sudah begitu memungkinkan untuk pelaksanaan sholat Id di dalam masjid. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya sebagai Ketua Pengurus Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Ulama, ada yang mau cukup? Pak mana cukup? Ada cukup. Ya nanti Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Cukup aja kali ya. Dan tadi keterangan pers dan penjelasan tambahan yang disampaikan oleh Pak Ali, kemudian ada tadi juga jawaban dari Bapak Asen 1 juga sekaligus Ketua Harian. Nah, terkait selanjutnya Bapak Ibu kalau ingin berkomunikasi langsung dengan Pak Bahar, Pak C, beliau ada di sini. Dia berniat baik untuk mengklarifikasi video viral ini. Silakan berkomunikasi. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih atas. Kalau keterangan Pak Asisten tadi, saya kira dia ambil dari punya saya. Ternyata dia ini. Terima kasih.